Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with trusted experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Dan untuk malam ini kita akan membahas terkait tahapan audit SEO, yang webinar ini akan dibawakan langsung oleh Mas Jufri, SEO Lead dari Magnus Digital Indonesia. Nah mungkin Mas Jufri boleh nyalain kamera dan mungkin sapa dulu nih sahabat Dewa Talks yang sudah hadir pada malam ini, Mas. Teman-teman, jadi di sini saya bukan ngajarin ya, kita lebih sharing, lebih cerita bagaimana sih website kita itu bisa perform di SEO. Dan saya nggak akan bahas background SEO seperti apa, karena saya yakin udah sering dibahas sama Dewa Talks dan teman-teman SEO lainnya, dan teman-teman juga udah tahu apa tuh SEO. Jadi kita langsung aja ngomongin soal tahapan SEO audit. Di sini kalau pengalaman saya, Google itu hanya membaca satu website ya, teman-teman. Satu website HTTPS. Jadi kalaupun web teman-teman ada 4 jenis ini, Google hanya membaca satu website seperti itu. Jadi kalau misal ada 4 tipe websitenya teman-teman tuh bisa di redirect 301 ke yang utama ini. Kalau ingat ada 301, 302. Jadi kalau 301 itu kita ngasih tahu ke Google ini loh kita pindahan permanen. Kalau 302 kita ngasih tahu Google ini loh kita pindahan sementara, someday kita akan balik lagi ke yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada 301 redirection, Google akan menganggap ini adalah duplicate konten, yang mana semenjak eranya Panda atau Penguin itu duplicate konten itu sangat berpengaruh di performa SEO. Jadi coba teman-teman diskusi sama fintech, atau biasanya kalau hosting itu lebih ini ya, lebih membantu untuk soal ini ginian. Gimana bisa website itu diakses hanya satu aja, HTTPS gitu. Dan juga selalu gunakan HTTPS, dan itu lebih secure ya teman-teman. SSL itu lebih secure. Memang ada biayanya macam-macam sih, dari berbagai vendor, atau ada yang 100, ada yang per tahun, ada yang 200, atau bahkan yang mahal itu nggak salah Komodo itu lebih dari 1 juta per tahun. Dan itu juga kelihatan kan kalau teman-teman ngelihat tuh searching sesuatu di Google, di halaman 1 tuh pasti semuanya pakai HTTPS, nggak ada yang tanpa HTTPS itu. Karena emang udah salah satu terms Google itu udah masukin HTTPS menjadi salah satu yang hasil pencarian di page berapapun Google, seperti itu. Lalu di sini teman-teman pay attention to page speed score ya. Ini saya ambil contoh YouTube itu karena emang nggak yang begitu bagus secara page speed score-nya. Kenapa? Karena mereka juga banyak cookie, banyak iklan yang harus di tracking di dalam website-nya. Kalau kita ngeliat Search Engine Land itu tahun 2018 itu udah statement Google Page Speed Update to Page Speed will become ranking factor in mobile search. Jadi teman-teman harus perbaiki website sampai page speed dan GT metricnya di atas rata-rata. Jadi semakin skor websitenya bagus, peluang dapat traffic ranking itu semakin bagus pula. Karena gini, yang pernah saya tahu ya, semakin retention-nya tinggi di website itu Google akan memprioritaskan website kita di paling atas gitu. Makanya perlu namanya apa ya? Kalau kita tuh biasanya pakai long form artikel. Jadi kalau misalnya yang kan biasanya untuk artikel yang perform di SEO itu kan 500 atau 800. Jadi kita biasanya itu bikin di atas 1000, karena itu lebih memaksa tanda kutip orang untuk stay di dalam website. Semakin orang stay di website, Google akan membaca, oh ini website ini bagus, banyak dibaca orang. Nah, selain konten yang cukup panjang, juga dari performa website. Karena saya pernah dulu waktu 2016 itu ikut seminar Google, rata-rata orang tuh nggak ninggalin website kalau loadingnya di bawah 3 detik, itu 2016. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih cepat lagi ya. Dan teman-teman bisa menggunakan 2 parameter ini, Google Page Speed sama GT Metric, yang mana ini udah dipakai berbagai
webmaster sebagai SEO buat jadi benchmark. Oh ini loh skor yang kita punya. Kalau zaman dulu GTmetrix tuh nggak ada LCP, TBT sama CLS. Itu SEO UX-nya Google. Tapi sekarang udah lengkap, ada LCP, TBT dan CLS-nya. Terus nomor 4, karena website kita belum begitu populer seperti YouTube dan media mainstream, maka PageSpeed Score sangat penting. Kalau coba teman-teman iseng buka PageSpeed, searching aja PageSpeed, terus masukin media-media online, siapapun itu, apapun itu, pasti skornya pasti merah. Kenapa? Mereka juga kan butuh cookie ya, butuh iklan. Nah, semakin banyak cookie iklan tracker itu otomatis makin berat. Walaupun skornya jelek di Google, tapi performa mereka tuh bagus di search engine. Kenapa? Karena media mainstream adalah salah satu website yang trustable menurut Google gitu kan. Karena terlalu banyak informasi, info juga valid dan diakses banyak orang seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah buat memastikan website teman-teman itu udah friendly mobile. Jadi salah satu parameter Google juga harus websitenya mobile friendly karena tahun 2019 apa kalau saya lupa. Pokoknya Google tuh ada update namanya Google First Indexing yang mana kalau website teman-teman udah mobile friendly itu akan mudah diindeks sama Google gitu. Beda dengan webnya yang enggak mobile friendly. Itu kan kalau nggak salah itu pengguna mobile tuh udah banyak tuh, udah 80% lebih sedunia. Jadi bagaimana caranya web teman-teman tuh harus optimize di mobile gitu. Dan teman-teman bisa ngeliat nih cara ngeceknya di sini, search.google.com test mobile friendly. Caranya masukin aja website teman-teman di situ, nanti kelihatan tuh. Kalau ada checklist hijau seperti ini, berarti web teman-teman udah sangat friendly dan itu udah siap tuh kalau kita optimize di SEO. Lalu selain dari dua hal tersebut, kita juga ngomongin soal robotaxi dan sitemap. Kalau kita ngeliat urutan di sini, Google pertama mendatangi web itu nggak langsung ke konten ya teman-teman. Pertama gerbang pertama itu adalah robots.txt. Robots.txt itu Google bakal membaca hal mana sih, folder mana yang nggak boleh diakses sama robot. Google akan patuh soal itu. Setelah ada dua tuh disallow dan allow. Ketika disallow itu biasanya adalah URL lebih ke alamat CMS atau alamat admin. Website itu lebih ke disallow. Kalau di WordPress itu disallow-nya ke wp.admin, wp/admin. wp-admin itu di disallow biasanya. Nah, setelah Google merayapi robots, lalu Google lanjut ke sitemap XML. Di dalam website ini ada apa aja sih di dalam sini? Oh, ternyata ada website pages, navigation, content, JavaScript, dan yang lainnya gitu. Jadi setelah udah membaca bagian ini, Google akan mengambil informasi apa aja yang ada di dalam website untuk ditaruh di result search engine. Seperti itu. Lalu ada dua hal terpenting di sini, indexability sama crawlability. Kita coba belajar lagi indexability dan crawlability. Duanya sangat penting. Kalau indexability ini adalah kemampuan search engine untuk mengindeks page yang ada di website. Dengan begitu artikel atau konten mudah ditemukan di Google. Jadi simpelnya indexability adalah merayapi website dari front end gitu, dari depan apa yang kita ngelihat secara kasat mata. Lalu yang diperhatikan adalah di sini meta title tag, meta description tag, alt tag dan banyak lagi itu. Kalau crawlability ini kemampuan Google untuk membaca crawler untuk merayapi sisi back end dan teknik atau technical things. Jadi beberapa poin yang harus diperhatikan seperti set structure, loop direction. Ini nomor 2 ini lebih ke teknikal ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada main di Semrush itu kan ada loop redirection jadi isu. Kalau yang saya tahu tuh maksimal itu sampai 6 kali dari page 1 kemana-kemana gitu kali. Jadi kalau misalnya lebih dari 6 itu nggak disarankan ke Google. Atau emang kalau emang harus maksudnya kalau emang nggak perlu ya udah jangan pakai loop redirection. Lalu dia ngecek server error.
server error ini ada berbagai kode ya, dari 400 sampai 502 gitu. Lalu blocking web crawler in website seperti yang tadi saya sampaikan, Google juga patuh sama apa yang kita blok di robots.txt. Nah, broken link ini juga sangat pengaruh nih di sini, karena semakin banyak broken link itu Google juga males ke web teman-teman. Ternyata di website-nya banyak yang nggak bener nih gitu. Jadi harus di fixing situ. Lalu duplicate konten. Ini juga salah satu isu ya dari updatean di Penguin itu, duplikasi di website itu sangat tidak disarankan. Terus mobile usability, JavaScript rendering issue, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau udah selesai dengan dua hal tadi, kita harus cek dulu. Cek dulu status indeks seperti apa, review site dan URL error ini biasanya di Google Search Console. Terus cek robots.txt file. Berikutnya cari web teman-teman apakah sudah terindeks di Google dengan baik. Caranya seperti lihat teman-teman lihat, site _2 nama domain teman-teman. Lalu Google akan mengasih result apa aja sih yang udah terindeks di Google web teman-teman itu. Lalu di sini tools ini saya sering sekali menggunakan Screaming Frog Sales Spider. Ini paid ya teman-teman. Itu sekitar 149 euro per tahun gitu. Nah, ini yang biasa saya pakai adalah saya identifikasi jumlah artikel yang jumlah katanya di bawah 200. Selanjutnya dibuat robot no index to follow. Artinya kita ngasih perintah nih ke Google Bot untuk tidak mengindeks artikel ini karena akan memakan crawl budget. Setiap harinya itu Google ngasih limitasi crawl budget berapa ya? Sekitar berapa juta gitu. Saya lupa. Nah, artinya kalau misalnya limit crawl budgetnya selesai, udah habis, itu artinya kan Google butuh besok lagi untuk balik gitu. Lalu saya biasa melacak page mana aja nih yang 404, 401 sampai 502. Nah, ini pengaruh juga di SEO. Saya biasanya kalau udah nemu ini, saya langsung discuss ke tim tech. Ini tolong dong dieksekusi ini kenapa, alasannya apakah masih dipakai, apakah kemana gitu. Tolong direct ke halaman yang benar. Tapi saya biasanya dari 404 sampai 502 ini, kalau emang ternyata webnya sudah misalnya web itu ternyata alamatnya page-nya page campaign, tapi banyak backlink nih dari mana-mana, dari media, kalau dari mana, saya biasanya minta ke tim tech untuk meredirect ke homepage, karena sayang-sayang kan kalau dia punya backlink bagus ternyata webnya mati nih gitu. Lalu melacak page itu mana aja sih yang di versi 302 untuk diubah 301. Oh ya, seperti yang saya sampaikan, 302 itu kan sifatnya sementara. 301 sifatnya permanen, seperti itu. Lalu melihat page mana aja, minta description yang di bawah 150 karakter. Ini salah satu isu. Kalau misalnya meta description teman-teman di bawah 150 karakter itu akan jadi isu di SEMrush atau karena banyak Google juga udah state untuk karakter itu diusahakan 150 karakter. Paling enggak dalam jumlah karakter ini kita udah menyampaikan apa sih isi dari konten ini gitu. Jangan sampai ada titik-titik di belakang dan poinnya itu hilang di titik-titik di belakang itu. Lalu melihat page mana aja nih yang karakter title-nya di bawah 60. Ini jadi concern ya. Bagaimana dari 60 karakter itu kita bisa membuat title yang lebih eye catchy buat audiens. Itu kan emang tantangannya adalah CTR ya. Semakin CTR-nya tinggi, otomatis traffic kita juga makin banyak gitu. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, tolong dijaga ini title 60 karakter itu bisa mewakili isi dari konten dan bisa men-trigger audiens untuk ngeklik web kita. Dan masih banyak lagi, kalau jelasin juga panjang sekali gitu. Lalu tools for audit website nomor 2 ini saya biasa pakai SEMrush ya. SEMrush ini juga buat saya cukup membantu. Jadi kita bisa melihat isu apa aja sih yang ada di dalam website. Errors ini kalau saya melihatnya, kalau errors ini lebih ke priority one ya, priority one. Jadi kita mesti ngeliat ada apa aja nih yang error, apa aja nih yang harus di fixing. Kalau warning dan notice ini, itu saya ngeliatnya P2 dan P3, dan ini lebih banyak ke teknikal.
untuk diberesin kayak JavaScript, redirection atau yang lainnya. Nah, ini crawlability, kemampuan si Googlebot untuk merayapi website udah cukup tinggi, 81%. TPS juga udah oke, set performance, data linking, sama markup. Ini kita pakai markup skema DCT seperti itu. Karena ini 100% berarti Google membaca, SMS membaca ini udah works nih secara markup seperti itu. Lalu kalau kita udah ngelihat websitenya, sekarang kita ngelihat ke dalam konten audit. Jadi konten audit itu kalau saya biasanya goals-nya apa sih konten audit itu? Mau ranking apa traffic? Jangan sampai kita mau audit tapi kita nggak ngerti ini mau ngapain, mau ranking apa mau traffic gitu. Lalu kedua, teman-teman juga identifikasi konten yang mau diaudit itu seperti apa. Apakah artikel biasa, apakah produk, atau yang lainnya gitu. Karena masing-masing tuh treatment-nya bakal berbeda. Kalau misalnya artikel biasa, itu kita bisa ngakalin dengan jumlah long form artikel. Misalnya di page 1 ada 1000, kita 1200, 1300, seperti itu. Kalau produk page kita nggak mungkin ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin untuk tambah konten sebanyak mungkin jumlah kata. Yang pasti kita kerjain adalah dari title-nya, dari description-nya yang akan dioptimasi, dan masih banyak lagi. Lalu kumpulan konten yang butuh diaudit itu biasanya saya menggunakan Screaming Frog dan Semrush ya. Jadi dua tools ini sangat membantu buat pekerjaan saya. Dia akan membaca mana aja nih yang jumlah artikelnya di bawah yang kita mau gitu. Misal dari saya dan tim pengennya artikel yang mau diaudit itu minimal di bawah 800. Ya udah berarti kita kumpulin nih apa aja nih yang di bawah 800, lalu kita bikin semacam SEO plan, strukturnya mau seperti apa, baru kita kasih ke tim untuk ini action plan yang kita bikin seperti ini, bla gitu. Terus yang terakhir nih, teman-teman juga harus harus rasional memilih volume set. Jangan nyampe kita website teman-teman ada di halaman 5 dengan keyword tertentu, lalu kepengen nih ada di halaman 1 gitu kan. Sementara budget teman-teman terbatas. Karena biasanya kalau untuk yang di page 1 itu, biasanya website-website yang kompetisi cukup berat. Kayak misal kalau keyword-nya keyword tentang health, itu udah pasti banyak media online sama health site lainnya. Kalau lebih kepada misal keyword-nya keyword kayak mainan anak, atau mainan anak umur 1 tahun, 2 tahun, dan so on, itu biasanya banyak marketplace yang ada di page 1 gitu. Dan itu sulit untuk ditanding gitu. Misal teman-teman punya blog ngomongin mainan anak, itu bisa diakalin dengan long tail gitu. Long tail itu kalau dari pengalaman saya, long tail itu lebih bagus buat convert dibanding yang generik seperti itu. Karena orang lebih tahu. Contoh kayak waktu dulu saya ngerjain website properti itu, katanya yang long tail dapat lebih bagus convert karena mereka mencari rumah daerah Cinere dekat sekolah gitu. Itu lebih spesifik, lebih dapat orang convertnya dibanding rumah daerah Cinere itu banyak sekali pilihannya, banyak sekali kompetisinya gitu. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa pengen mengaudit konten, dipastikan volumenya nggak yang begitu tinggi karena kompetisinya cukup berat di sini. Lalu ada content optimization. Di sini biasanya kita pakai dua ya, karena dua ini saling berkesinambungan. Pertama, kalau new article berdasarkan kata kunci dulu, kunci terus ngeliat nih artikel apa aja yang mau dibikin. Tentunya nomor 2 juga menggunakan kata kunci yang sedang tren untuk pengoptimalan di masa mendatang gitu. Jadi selain yang evergreen, teman-teman juga bisa menggunakan keyword-keyword yang lagi trending. Biasanya ada tuh di Google Trend, bisa ngelihat apa aja sih yang trending hari ini atau yang kemarin gitu. Nah, setelah konten audit ada nama relaunch. Kita mengidentifikasi, menganalisis peluang apa aja nih yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan SERP, menghasilkan lebih banyak website ke
lebih banyak traffic ke website. Nah, dari pengalaman kita ya sebagai tim di Makros itu relaunch itu nggak 100% works, jujur aja. Tapi sekitar 75% itu works. Works itu bisa naik ke halaman 1 atau halaman 2 tapi masih punya impression dan klik di sana gitu. Jadi kalau relaunch itu biasanya main quantity ya teman-teman. Quantity misal dari 100 yang di launch tuh paling berapa sih yang naik ke halaman 1 dan mendeliver traffic itu bisa 70% atau bahkan kalau emang ternyata kompetisinya berat itu bisa 50% ya, bisa ngerank dan dapat traffic. Lalu optimalkan artikel yang ada berdasarkan pedoman SEO. Jadi sebenarnya ada banyak ya teman-teman kalau buat pedoman SEO. Lagi-lagi SEO itu adalah test and learning. Jadi ketika teman-teman mau mencoba ini belum tentu berhasil. Mau mencoba itu belum tentu berhasil atau mau menduplikasi apa yang udah dikerjakan teman-teman juga teman yang lainnya itu juga kadang nggak berhasil, kadang juga nggak berhasil gitu. Jadi dalam perjalanan waktu ketika saya dan tim ngerjain klien itu semuanya treatmentnya beda-beda gitu. Treatment yang klien ini harus ngerjain seperti ini artikel relaunch-nya, yang dan brand lain seperti ini, jadi beda-beda gitu. Karena kalau kita samain itu hasilnya juga beda-beda juga gitu. Lalu udah konten audit, terus kita meriset keywordnya seperti apa. Saya yakin sih teman-teman udah ngerti ya cara meriset keyword. Jadi artikel saya pertama milih kata kunci tepat buat di relaunch seperti apa. Kadang gini loh, kadang di artikel itu di GSC ada artikel yang sebenarnya nggak mau kita bukan yang kita targetkan, tapi dia dapat traffic gitu. Jadi coba dulu pilih kata kunci yang tepat. Beda dari konten plan awal sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Lalu analisa volume setiap kata kunci. Jadi kalau saya standar sama klien itu biasanya 1.000 sampai 2.000 itu minimal. Karena kalau di bawah 1.000 itu biasanya lebih volatil ya teman-teman. Di bulan-bulan itu kadang nggak ada volumenya, kadang juga tinggi gitu. Jadi untuk yang lebih stabil itu ada di 2.000 minimal gitu. Lalu melakukan analisa kompetitor untuk setiap kata kunci. Ini biasanya kalau kita buntu itu udahlah cari apa sih yang punya kompetitor yang kita belum punya, masukin gitu. Tapi tentunya juga jangan asal. Kita ngeliat dulu volumenya berapa dan yang di halaman 1 itu siapa aja gitu. Jangan sampai kita berkompetisi dengan e-commerce marketplace gitu. Jadi setiap konten kan yang kita bikin buat klien, kita sarankan tuh ke teman-teman hindari untuk keyword-keyword yang berkompet dengan marketplace. Pertama, dia pasti bakal mensupport produk yang dijual oleh klien, supportnya maksudnya sales. Kedua, kita nggak usah buang-buang waktu buat berkompet dengan kayak misal Shopee, Tokopedia, udahlah ban aja gitu kan. Jadi kita cari keyword-keyword yang jauh dari marketplace gitu. Lalu di sini adalah teman-teman harus paham ya, ada 2 jenis keyword di sini, evergreen keyword sama seasonal keyword gitu. Jadi contoh di atas ini karena kita mau dekat-dekat Natal, kita ambil contoh pohon Natal. Jadi ketika di Desember atau di November 2020 itu banyak sekali orang cari tentang pohon Natal. Ujung-ujungnya yang ada adalah marketplace gitu kan. Tinggi sekali 201.000 total. Tapi ketika di bulan-bulan berikutnya ini sangat kecil sekali. Bahkan di bawah 1.000 mungkin. Nih baru di Oktober udah mulai kelihatan nih peningkatannya. Ini kayaknya lain dengan tahun lalu. Itu di November orang udah mulai nyari pohon Natal yang lainnya gitu. Jadi kalau yang sifatnya seasonal itu untuk di hal-hal tertentu bagus, tapi di bulan-bulan biasanya sangat tidak berpengaruh gitu kan. Orang kecil sekali yang klik gitu. Lalu kedua, evergreen keyword. Jadi evergreen ini keyword itu dalam bulan ke bulan tuh selalu stabil ya. Nah, saya ambil contoh nih, lagu bahasa Inggris. Memang setiap bulan tuh naik turun, tapi lebih ke stabil. Paling nggak ada nih keyword yang ada pencarian tiap bulan.
12.000 atau nih bahkan bisa 20-an something gitu kan. Jadi perlunya memilih keyword ini agar nanti kita ke depan SEO-nya lebih perform gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan lagi hari-hari besar baru naik gitu. Saya pernah di sebuah perusahaan itu kan lagi gabung dengan satu website di bulan saat itu puasa di bulan Mei, tapi saya bikin konten plan di bulan Maret. Keywordnya adalah menu buka puasa gitu. Tapi itu kalau nggak salah saat Maret itu volumenya nggak banyak, cuma 300. Tapi kan saya nekat bikin ini pasti bakal tinggi gitu. Dari tim pada komplain, lu kenapa kok milih ini? Ya karena gue yakin ini bakal tinggi gitu kan. Bener aja. Jadi pas saat Ramadan tiba itu trafficnya tinggi banget, bisa 300.000 dalam 1 bulan gitu. Jadi pentingnya ini ada memilih keyword yang evergreen dengan seasonal gitu. Lalu setelah kita memikirin konten audit, keyword, lalu apa sih nextnya? Lalu kita bikin konten structure seperti ini sampelnya. Jadi title tag ini adalah yang akan tampil ya. Saya yakin teman-teman udah paham. Title ini bakal tampil di result gitu. Jadi kadang kalau terus lalu keywordnya saya minta ke tim saya itu untuk keyword ada di kata pertama sebelum titik sama di 100 kata pertama. Kenapa? Google biasanya kan dia sesuka hati mereka ya untuk ngambil meta description itu, walaupun kita udah ngasih meta text-nya udah rapi, tapi dia ngambilnya sembarang gitu kan. Kadang bisa di tengah atau di paragraf pertama gitu. Jadi untuk bisa mengcater tuh semua, jadi saya minta ke tim masukin dong keyword di kalimat pertama, dan itu works gitu kan. Walaupun nggak ngambil ke meta text description, Google ngambil di kata pertama, itu lumayan tuh buat mengkatrol CTR gitu. Nah, keyword density ini perlu dipakai karena kita mengasih signal ke Google. Google ini loh yang kita bahas atau kredit gitu. Karena dulu ya 2010 ke bawah itu ada istilah cookie stuffing. Cookie stuffing itu sangat berpengaruh di ranking, itu cepat banget. Jadi artikel kartu kredit, kita masukin keyword itu sebanyak 50% itu langsung naik gitu. Itu cepat banget, tapi karena ada update yang lainnya akhirnya itu udah nggak kepake lagi gitu. Jadi kalau kita biasanya menggunakan repetition itu sekitar 2%, jangan lebih, karena lebih itu Google bakal anggap oh ini keyword stuffing nih, dan 2% itu udah cukup ya kasih sinyal Google ini loh keyword yang akan keyword yang dipakai di artikel ini gitu. Lalu heading 2, heading 3 itu selalu kita pakai. Jadi kita lebih rapi nih teman-teman struktur. Kalau untuk title kan heading 1, untuk yang heading 2 ini, ketiga ini, jadi ibaratnya tuh artikel kita tuh ibarat kayak indeks pustaka. Kalau di buku saya lupa apa namanya, indeks gitu. Jadi ada judulnya apa, subjudul apa, subjudul kedua apa, subjudul ketiga apa. Jadi Google tuh menganggap artikel web kita itu adalah library, banyak informasi yang masuk. Dengan apa cara Google mendapatkan, yaitu dengan heading 1 title ini. Jadi kan kalau teman-teman ke perpustakaan tuh banyak tuh kan di mata tuh di rak itu ada judul kan di pinggir itu. Jadi Google menganalogikan itu judul adalah si heading 1 seperti ini. Subjudulnya heading 2, heading 3 gitu. Dan ini work kita lakukan. Lalu selain menggunakan metode tadi buat konten audit, saya juga biasanya menggunakan SEO content template dari Semrush. Ini sangat membantu buat kita, jujur aja. Jadi kita bisa tahu nih, di halaman 1 itu artikelnya apa aja sih, ini nih semantiknya. Don't, menyanyikan lagu, sampai love you gitu kan. Jadi kita harus ngikutin yang di page 1 itu apa aja nih, dan itu works gitu kan. Itu works. Jadi dari sepanjang perjalanan kita mengikuti ini juga lumayan, rankingnya naik
dapat traffic juga, dapat ranking baru juga. Lalu di sini text length itu 1244. Ini kenapa keyword ini, kalau teman-teman ingat tadi volumenya banyak ya, volumenya 14 ribuan. Karena kalau di resultnya di page 1 ini banyakan tuh kayak dia ngerekap tuh lagu bahasa Inggris apa aja tuh dari A sampai Z. Makanya kalau di sini Semrush narik in average tuh segini banyak 1244. Nah, saya discuss ke teman, tolong dong teman ini bikin lebih dari angka ini, bahkan 1.500 apa-apa, sikat aja, dan itu works gitu kan. Dalam perjalanan kita udah works sampai di halaman 1, bahkan dapat zero position seperti itu. Nah, ini backlink nih bisa di-ignore ya teman-teman. Backlink bisa di-ignore, bisa dipakai atau bisa enggak gitu. Karena kita selama ini mengoptimasi website lain tuh tanpa backlink ya. Kita hanya optimasi apa yang kita punya aja di dalam gitu. Lalu udah ngomongin audit website, audit konten, sekarang kita ngomongin backlink audit gitu. Di sini teman-teman kalau backlink audit tuh harus pakai tools ya, namanya Semrush, atau ada lagi yang mahal, ringresearchtool.com, itu sekitar 2.000 USD per bulan. Saya pernah pakai di company yang lama, tapi itu cukup complicated. Kalau yang Semrush ini sangat terbantu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngomong audit website, backlinknya terutama ini udah ada nih, udah dibantuin sama Semrush. Tinggal di sort aja nih mana yang toxicity score, lu bisa ambil, bisa import backlink buat di serve ke Google seperti itu. Lalu apa aja sih kok ada toxic backlink, potentially toxic, sama non toxic domain gitu. Jadi kalau backlink toxic ini biasanya backlink yang berasal dari metrik SEO rendah tapi memiliki outbound link yang banyak di dalam page yang sama. Selain itu toxic ini biasanya juga untuk yang bad neighborhood gitu. Jadi kalau teman-teman di backlinknya ada barengan dengan situs porn, situs judi, itu akan jadi bad neighborhood. Jadi menganggap web teman-teman adalah sama dengan mereka gitu. Ini toxic. Nah, kalau yang Semrush ini dia enggak ngebaca porn dan judi. Jadi emang harus manual ya, dicek dulu. Punya enggak backlink dari dua yang tadi saya sebut seperti itu. Potensial toxic ini biasanya Semrush mendeteksi backlink dari subdomain kayak blogspot, kayak net.app atau yang lainnya gitu. Jadi ini bisa sih di ignore untuk yang potensial toxic ini. Nah, berikutnya yang non toxic ini lebih aman menurut Semrush. Backlinknya mungkin dari media mainstream atau dari yang lainnya gitu yang punya metrik tinggi juga sama traffic yang lebih tinggi seperti itu. Itu aja sih audit kita pembahasannya. Silakan saya serahkan ke Mbak Lintang. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.